Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azhara dengan NIM 2130111050. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi UAS dengan mata kuliah pendidikan kepramukaan, yaitu dengan soal pertama, tujuan pembelajaran kepramukaan dan cara saya mengatur pembelajaran kepramukaan. Menurut saya, tujuan pembelajaran kepramukaan ini adalah memberikan bekal atau pengalaman untuk menjadi seorang calon pembina pramuka. Dapat kita ketahui bahwasannya jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus bisa menguasai dan berpengalaman dalam membina kepramukaan, terutama di sekolah dasar. Salah satu contohnya yaitu sebagai calon guru SD atau pembina pramuka, kita harus bisa menguasai dasar-dasar kepramukaan seperti memahami dan menerapkan dasar dharma serta Trisatya serta 8 metode dalam kepramukaan. Cara saya mengatur kegiatan belajar untuk mencapai tujuan mata kuliah kepramukaan adalah dengan mempelajari serta memahami materi yang telah disediakan. Selain itu, saya juga banyak men-searching materi yang sulit dipahami, serta saya juga mempraktekkan materi yang telah diberikan, sehingga dengan cara mengatur kegiatan belajar tersebut mungkin akan membuat terwujudnya tujuan pembelajaran kepramukaan. Apabila tujuan pembelajaran tersebut telah terwujud, maka akan mempermudah kita sebagai calon guru atau pembina dan akan memudahkan kita menjalankan tugas sebagai calon guru yang mencerdaskan anak bangsa. Yaitu soal yang kedua, yaitu adalah keterkaitan prinsip pendidikan umum dan prinsip metode kepramukaan. Prinsip pendidikan dan prinsip dasar metode kepramukaan saling berketerkaitan. Dapat kita ketahui pendidikan memiliki 4 pilar, yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui, learn to do, belajar melakukan, learn to live together, agar hidup dalam kebersamaan, learn to be, belajar menjadi diri sendiri. Sedangkan dalam metode dasar kepramukaan terdapat beberapa poin yang sama dengan 4 pilar pendidikan, di antaranya 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka, 2. Belajar sambil melakukan, 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang, yang kelima, kegiatan di alam terbuka, yang keenam, kehadiran orang dewasa, memberikan bimbingan dan dukungan, yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan, yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dengan tumbuh kembangkan pada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebinekaan melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan. Hidup masyarakat mengakui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang nomor 3 itu permasalahan apa saja yang ada yang kita ketahui atau yang kita temui di sekolah dasar. Permasalahan yang saya temui di madrasah atau sekolah dasar pada saat ini yaitu kurangnya tenaga pendidik atau pembina pramuka, sehingga sering saya temui di beberapa sekolah dasar kurangnya berjalan ekstrakurikuler pramuka. Selain itu, semenjak pandemi COVID-19 mewabah, berbagai kegiatan di dalam kelas mau di luar kelas terhenti, sehingga membuat peserta didik kurang efisien dalam penerimaan materi karena dilakukan secara daring, serta tujuan pembelajaran tidak terwujud sebagaimana semestinya. Selanjutnya, permasalahannya yang saya temui yaitu peserta didik
kurang tertarik atau semangat dalam proses pembelajaran pramuka yang disebabkan kurang kreatif. Tenaga pendidik atau pembina pramuka dalam memberikan atau menyampaikan materi seperti media pembelajaran, metode pembelajaran, dan masalah lainnya yang saya temui yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Yaitu nomor 4, bagaimana cara saya mengatasi permasalahan? Mungkin cara mengatasi permasalahan kepramukaan yang ditemui di sekolah dasar yaitu dengan menyediakan tenaga pendidik atau pembina pramuka yang berpengalaman dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pramuka seperti tenda, tongkat, tali temali, P3K, ruangan pramuka, atau lokal khusus kepramukaan, sound system, dan yang lainnya. Selanjutnya, sebagai pembina pramuka, kita harus membuat metode dan menyiapkan media pembelajaran kepramukaan yang kreatif dan menarik sehingga anak-anak atau peserta didik tertarik dan tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran kepramukaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.